Oke, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Roy Tuba. Untuk kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pasang kartu buff menteri. Jadi kebetulan di state saya main ini ada pembagian pembagian menteri atau pembagian tahta ya. Jadi misalnya minggu ini aliansi A, minggu besok aliansi B, minggu berikutnya aliansi C, berikutnya lagi A lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan untuk kursi menteri itu dibagi sampai 5 aliansi teratas. Nah, lalu bagaimana jika kawan-kawan ditunjuk atau mengajukan diri sebagai seorang menteri ya? Itu apa sih yang harus dilakukan? Misalnya seperti itu ya. Apa sih yang harus dilakukan? Kalau misalnya saya jadi menteri itu apa saja sih yang harus dilakukan? Nah, jadi gini ya kawan-kawan, itu fokusnya itu kawan-kawan adalah untuk memasang kartu buff atau kartu NQ atau PQ ya, provinsi. Jadi ya cuman beda penyebutan saja. Pada dasarnya kalau saya bilang sih paling seneng ngomongnya sih kartu sekolah gitu aja. Jadi kita setiap sekolah biar pintar gitu, kita akan mendapatkan buff tambahan seperti itu. Nah, oke. Untuk kali ini kita lihat dulu. Nah, saya mendapatkan posisi Palu ya, atau menteri apa ya? Kayaknya arsitek ya, kalau nggak salah ya. Oke, nah di sini saya yang perlu untuk kawan-kawan yang perlu diperhatikan pertama ya, di sini kawan-kawan melihat dari sistemnya. Dan di sini ada pemberitahuan pengangkatan posisi resmi. Penguasa selamat atas nama mendadak ilmu menteri ilmu arsitektur. Ilmu arsitektur oleh Raja Joni. Selama masa jabatan Anda memiliki kecepatan membangun plus 10%. Oke, sudah. Nah, di sini yang harus kawan-kawan lakukan pertama adalah mencari bangunan yang namanya ini aula profesi. Nah, di aula profesi kawan-kawan bisa pencet di misi kerajaan. Oke. Nah, di sini untuk kawan-kawannya saya yang akan saya lakukan adalah memasang kartu di sini ya. Di bawah gambar saya ini, di bawah nama saya itu di situ ada slot kartu atau kartu NQ. Nah, di situ saya akan pasang. Nah, ini sengaja saya belum beli taring serigalanya. Itu biar untuk tutorial saja. Sebenarnya bisa juga saya siapkan dulu. Misalnya saya mau beli taring serigala dulu. Itu misalnya seperti ini ya. Saya masuk di toko di yang lain. Di situ ada yang namanya paling bawah ya. Nah, liontin taring serigala. Nah, ini bisa saya beli sini, atau misalnya saya contoh di sini beli satu. Oke. Nah, lalu saya akan kembali lagi ke tadi ya. Ini ya, aula profesi, lalu misi kerajaan. Nah, di sini saya buka. Nah, di sini sudah bisa unlock baru satu. Oke. Di sini saya mau unlock lagi, tapi dia butuhnya 3. Ya, di sini saya unlock lagi butuhnya 3. Oke, saya pencet unlock. Itu tidak cukup, Anda dapat memilih itemnya konfirmasi. Udah. Oke, kalau sudah konfirmasi kita tunggu. Lalu kita masuk di toko. Lalu yang lain, oke udah. Nah, di sini kita beli 3. Oke. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi, kita back, lalu kita unlock. Oke, sudah. Nah,
Setelah di unlock ya, setelah di unlock ini 2 kartu ini kita naikkan. Nah, kalau sudah kita naikkan, lalu di sini kita ambil di kartuku. Nah, di kartuku kita ambil misalnya ini ya. Oke, saya akan cari yang agak besar. Mungkin waktu misi presentasi apps-nya saya, oke, saya kasih apps-nya, saya punya paling besar itu, oke, saya ambil ini aja, waktu misi berkurang ya, waktu misi berkurang, lalu presentasi apps. Oh, ini ada yang 10% ya, saya ambil yang 10% aja, ada yang lebih besar karena oke, lalu presentasi apps-nya saya pasang 1. Oke, atau mungkin di sini poin kerajaannya plus 10. Oke. Oh, kartu saya hanya 2 ya. Oke. Jadi saya pasang 4 kartu ya. Jadi saya pasang 4 kartu waktu misi sama presentasi apps. Oke, mungkin itu saja yang saya pasang. Nah, saya pencet simpan. Apakah yakin untuk menemukan kombinasi? Oke, sudah selesai dan kita lihat. Nah, di sini saya sudah ada 4 kartu ya. Di sini saya sudah ada 4 kartu dan sudah selesai. Itu saja, mungkin saya akan screenshot, saya nanti akan kirim ke grup WhatsApp. Lalu yang selanjutnya yang paling penting adalah setiap hari harus dilakukan seperti itu. Jadi yang harus kawan-kawan lakukan ya, setiap hari jam reset itu masuk di aula profesi, lalu di misi kerajaan, lalu di situ kawan-kawan langsung isi kartunya setiap hari seperti tadi ini dipencet lalu unlock, lalu nanti dinaikkan seperti itu. Karena ini sudah saya pasang, jadi tidak bisa ya untuk hari ini. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan jadi menteri itu ya tadi seperti penjelasan yang di sistem ya. Itu di situ ada kecepatan membangun 10%. Minusnya apa? Nah, minusnya adalah setiap hari harus pasang kartu dan membutuhkan 2000 gems ya, 2000 DM setiap hari untuk unlock atau untuk membeli itu liontin taring serigala itu tadi, seperti itu kawan-kawan. Lalu menteri apa saja sih? Ya, seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi mungkin kan kawan-kawan tanya, lalu menteri apa saja sih yang ada di ini ya, di game ini ya. Nah, mungkin kawan-kawan bisa melihatnya di sini ya. Oke. Nah, pertempuran tata. Oke, di sini juga ada detail jabatan resmi. Nah, di sini ada ratu. Ratu itu apa ya? Dia mendapat. Oke, jadi di sini ratu ya. Ratu itu mendapat kelebihan 1, total pendapatan sumber daya plus 30%. Jadi enak untuk nyangkul atau gatheringnya. Sumber daya ekstra saat pengkoleksian 10% juga. Nah, jadi di sini kelebihannya itu latih prajurit untuk mengkonsumsi. Jadi apa ya? Pada waktu melatih tentara itu apa ya? Latih prajurit untuk mengkonsumsi. Nah, ini saya kurang jelas apa jumlahnya yang berkurang atau resources yang dibutuhkan yang berkurang. Saya sendiri belum pernah mengambil posisi itu masalahnya. Oke, saya lanjut di sini Perdana Menteri. Perdana Menteri kecepatan membangun 5%, training speed 30%, teknologi riset 5%. Nah, pokoknya intinya kawan-kawan bisa melihat dari situ ya, dari di situ ya, di posisi resmi ya.
Nah, untuk beberapa mungkin ada ya dalam satu state itu kawan-kawan ada yang melihat tukang merusak state atau ya yang sering bikin masalah seperti itu. Nah, itu nanti dilaporkan aja ke raja supaya diberikan debuff. Ini namanya debuff ya. Misalnya debuff badut. Itu nanti pasukan dia jalannya lebih lambat. Terus training speed, kecepatan dia ini membuat tentara itu berkurang juga 10%. Itu ngaruhnya seperti itu. Misalnya bodoh sama risetnya dia berkurang 15%. Jadi misalnya riset yang harusnya sehari itu bisa, atau misalnya 10 jam itu bisa jadi 11 jam setengah, seperti itu kawan-kawan. Penjelasannya seperti itu. Sampai di sini saya harap kawan-kawan jelas. Lalu apalagi yang harus dilakukan sebagai menteri? Nah, untuk menteri itu jelas ya, koordinasi dengan menteri lain dan raja. Seperti itu ya. Lalu kita pencet di sini untuk otoritas sebenarnya sama seperti kita ya, misalnya kita lihat di ini ya, di gedung Perdana Menteri, gedung pengadilan ya, paling cuman bisa lihat ya seperti itu ya. Lalu saya sebenarnya ingin lihat satu lagi itu kemarin apa ya, Raja Joni memilih besi. Oke. Nah itu ya, jadi untuk raja itu bisa memilih, jadi proporsi besi atau tambang besi itu nanti akan bertambah seperti itu ya. Oke, sampai di sini kawan-kawan, jika ada yang mau ditanyakan. Oh ini ya, kerjanya menumpuk. Kita lihat di bab baru. Nah, di bab baru di sini sudah terlihat profesi mencapai standar. Itu baru 2 dari 3. Jumlah orang mencapai standar, kalau jumlah udah. Nah, di sini kita bisa istilahnya bisa memulai bab baru atau memulai chapter baru ya. Ini Anda bisa melihat untuk preview misinya. Ya. Jadi intinya kalau kita mau masuk ke capture baru itu kita untuk saat ini saya membutuhkan pedagang masih kurang 15 orang dan arsitek 100 orang, seperti itu kawan-kawan. Mungkin sampai di sini kawan-kawan bisa dipahami dulu. Oh ya, jika ada yang salah atau kurang ya, karena saya juga baru di dunia pertahanan, karena memang sebelumnya saya fokusnya di rock ya, atau di League of Chaos seperti itu. Jika ada yang salah atau kurang tepat mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar untuk kawan-kawan. Jangan lupa like, share, subscribe-nya ya. Terima kasih dan tetap semangat seperti biasa kawan-kawan. Selalu semangat dan selalu berinovasi. Sampai di sini saja untuk season kali ini. Jika ada yang kurang, tinggalkan coretan di komentar. Terima kasih.